Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Novi Apriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 22 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini saya akan menyampaikan rancangan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Novi Apriani sebagai calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Salvina Yosepin sebagai fasilitator, dan Ibu Supriyanti sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Latar belakang: suatu kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara sadar akan mengakar kuat dalam kepribadian murid sehingga profil karakter pelajar Pancasila akan tertanam pada kepribadian siswa sesuai dengan visi sekolah. Untuk itu, lingkungan belajar dalam kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman adalah salah satu hal yang sangat penting agar terwujudnya visi sekolah dan kegiatan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, yang berpusat pada murid, sehingga minat belajar murid akan meningkat, hasil belajar murid akan maksimal, dan tentunya visi sekolah akan tercapai. Penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan Merdeka Belajar, karena penerapan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata yang pertama, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Tujuan yang kedua, menumbuhkan sikap budaya positif terhadap murid melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Tolak ukur dari aksi nyata ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan oleh murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid di kelas untuk menentukan keyakinan kelas yang akan disepakati. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Aksi nyata ini membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan murid supaya tindakan yang sudah dirancang dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan impian yang diharapkan. Kemudian, dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan yang berikutnya adalah peran orang tua murid dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi yang diadakan di SDN 22 Talang Kelapa pada hari Selasa 10 Oktober 2023 dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 22 Talang Kelapa, Ibu Nurmi Erminawati SPG, dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia di siang hari ini, izinkan saya melakukan diseminasi dalam menyampaikan praktik baik aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini diterapkan di SD Negeri 22 Talang Kelapa. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mutia Triani, saya CPP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Di sini Bapak Ibu guru, di sini saya hanya sharing ya tentang budaya positif, bukan berarti saya sudah bisa atau menggurui Bapak Ibu semuanya, karena di sini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya memiliki tugas untuk menyampaikan ya praktik baiknya dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sekolah. Baik, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan kita sebagai guru di sini sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid tersebut. Jadi guru hanya mengontrol dan menuntun murid kita untuk menjadi lebih baik tanpa mengubah kodratnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Jadi kita hanya sebagai penuntun. Kalau menuntun, guru itu tidak berada di depan ataupun tidak berada di belakang. Jadi kita berada di samping. Kalau bahasa daerahnya memapah atau menggandung seperti itu. Terus untuk budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif. Jadi tidak bersifat negatif, ya seperti itu. Semuanya bersifat baik seperti itu untuk budaya positif. Baik, selanjutnya untuk konsep utama budaya positif di sini ada 7 konsepnya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Itu nanti akan dijelaskan semua. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu apa saja itu konsep budaya positif. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma belajar. Nah, kita sekarang mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Jadi, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi murid dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini termasuk juga dalam budaya positif yang sifatnya universal. Jadi tidak memandang bahasa, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Yang mana sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu nanti di sekolah kita sudah diterapkan seperti berdoa bersama, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi kita ini semuanya tidak dari suku yang sama,
tidak dari ras yang sama, ya dalam satu komunitas itu tentunya berbeda, baik cara pandang, ya seperti itu. Jadi kita Indonesia itu adalah satu kesatuan, makanya itu nilai positifnya atau budaya positifnya itu berkebinekaan global. Kemudian ada mandiri. Jadi anak-anak dituntut juga untuk mandiri. Mandiri dalam hal seperti ini, bersikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dengan tugas dan kewajiban. Kemudian ada gotong royong. Nah, kita orang Timur Indonesia itu sudah biasa bergotong royong, saling tolong menolong. Ya, kemudian bernalar kritis, jadi siswa bisa memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru di kelas seperti itu. Jadi bisa berpikir kritis, berpikir dengan cepat seperti itu, mengambil tindakan apa yang mau dilakukan. Kemudian kreatif ini adalah kalau di kurikulum Merdeka kita sudah ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini siswa juga dituntut untuk kreatif dan juga dipandu oleh gurunya seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan untuk konsep yang berikutnya untuk disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin itu biasanya yang terpikir dalam benak kita ini tentang aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti nanti ada sanksi. Tetapi di sini tidak seperti itu pemahamannya, ya. Kalau biasanya yang kita pahami ya, disiplin itu kan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditentukan, ya. Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi berasal dari dalam diri anak itu sendiri, ya. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain, ya, yang memancing untuk menumbuhkan motivasi eksternalnya, ya, yang berasal dari luar, jadi bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kemauan dia sendiri, seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuannya kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, ya, disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki nilai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau ekstrinsik seperti itu. Kalau biasanya disiplin ekstrinsik, misalkan seperti anak-anak rajin ke sekolah, padahal dia nggak mau datang ke sekolah. Kenapa ke sekolah? Rajin tepat waktu. Kalau nggak datang ke sekolah nanti tidak dapat uang jajan. Seperti itu dikatakan. Berarti kan ada motivasi ekstrinsik dari orang lain, bukan atas kemauan dia sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di lain disiplin positif ini kita sebagai pendidik tadi menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tadi, seperti itu. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, kaitan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Di sini pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri mencapai satu tujuan yang mulia. Pastinya tujuannya itu baik semua, positif, ya. Di sini tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh seseorang. Nah, di sini nilai-nilai tersebut ini yang sifatnya juga universal, ya. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Geiser, nah ini seorang psikolog, ya, dari luar, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan pasti, baik perbuatan positif ataupun negatif pasti ada tujuannya,
ya seperti itu. Apakah untuk kesenangan diri, apakah untuk permintaan dari orang lain, seperti itu ya kan? Nah, kemudian selanjutnya Diana dosen ini juga mengemukakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, biasanya kalau kita sudah ada motivasi, semangat dari dalam diri sendiri, artinya itu ada niat, semuanya pasti akan terwujud. Jadi semuanya kembali dari diri kita. Apapun keadaannya, kalau sudah teringat saya bisa berhasil, maka itu akan berhasil. Saya akan mencoba dan saya yakin itu akan berhasil. Jadi tidak ada rasa pantang menyerah begitu, optimis seperti itu ya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Jadi dari 6 elemen itu ada lagi sub-sub elemennya, banyak sekali ya. Itu ibunya. Nanti kalau dijabarkan lebih banyak lagi. Yang sifatnya ya tetap universal ya. Universal itu menyeluruh, baik lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya, tidak dilihat dari sana. Baik. Untuk yang berikutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan ketenangan dan kebebasan. Nah, masing-masing kebutuhan ini ya harus terpenuhi. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sebetulnya ya saat kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu baik kebutuhan bertahan hidup, misalkan bertahan hidup ini kebutuhan utama, kebutuhan pokok seperti makan, minum, tempat tinggal, itu pokok ya. Jadi kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Mungkin bekerja seperti ya, macam-macam. Yang pasti kebutuhannya bisa terpenuhi. Kemudian penguasaan ini ingin menunjukkan eksistensi diri. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi dia kalau tidak terpenuhi kebutuhan itu, maka akan melakukan suatu hal yang supaya kebutuhan itu tadi tercapai. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh teman, butuh pasangan, butuh keluarga. Nah, ini kebutuhan. Ya kalau itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencari cara lain supaya kebutuhannya tadi terpenuhi. Seperti itu. Ya, tidak dipungkiri kita butuh seperti itu, perhatian seperti itu. Ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan. Ya, kalau tidak terpenuhi, mungkin mumet nanti dengan rutinitas yang banyak, pekerjaan yang numpuk, pembuatan modul ajar yang belum kelar-kelar, kan? Jadi butuh. Kalau saya mungkin simpel saja, saya mungkin sambil nyanyi-nyanyi ringan, sudah, atau nonton seperti itu. Ada yang harus pergi piknik seperti itu kesenangan. Ada yang mungkin dia harus shopping gitu kan. Nah, macam-macam bentuk kesenangan itu, menyenangkan hati. Nah, seperti itu. Jadi harus senang. Kalau kita tidak senang, perasaannya tidak senang, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan selesai. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, kesenangan punya uang banyak, mungkin gitu ya. Punya baju yang banyak, ada macam-macam bentuk kesenangan seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan dalam artian begini, bebas mengekspresikan diri. Saya bebas berteman dengan siapa saja, tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada kungkungan. Kamu tidak boleh berteman dengan siapa.
kamu tidak boleh dengan sendiri hanya dengan saya. Nah, kita tidak bisa seperti itu, ya. Orang lain tidak bisa mengatur hidup kita karena itu bukan suatu kebebasan. Kita bebas mengekspresikan, saya mau pilih warna jilbab yang pink misalnya, itu karena warna kesukaan kita. Orang nggak bisa memaksakan harus memakai warna merah, tidak, ya kan? Nah, itu tergantung lagi ke selera, kebebasan itu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi, ya. Karena kalau tidak terpenuhi akan ada tindakan lain, dia akan mencari cara untuk memenuhinya, seperti itu, ya. Manusiawi ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk konsep yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya mengutip dari pernyataan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu tadi sudah jelas dibagi 2, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang pertama di sini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah. Jadi motivasinya sudah pokoknya disuruh ini masuk pagi misalnya, supaya tidak tidak ada masalah, sudah datang pokoknya jam 7 masuk, seperti itu kan. Supaya tidak ada masalah, seperti itu. Jadi di sini adalah tingkatan terendah motivasi perilaku manusia, yang sebenarnya mereka itu menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau yang berpengaruh pada si pelakunya, baik secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ya, nah ini artinya sifatnya eksternal. Jadi takut nanti ditegur atau dibuatkan surat pernyataan, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasinya sama seperti yang contoh tadi, anak-anak berangkat ke sekolah. Kenapa? Padahal males nih, ngantuk. Tapi dikasih uang jajan 10.000 hari ini. Nah, lagi. Ayo datang ke sekolah. Kalau nggak datang ke sekolah, nggak dapat uang jajan. Begitu, ya, Bapak Ibu. Nah, mereka pelakunya, ya, melakukan yang tahap kedua ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya, pujian ataupun reward ataupun hadiah, seperti itu. Nah, ini sifatnya eksternal lagi, jadi ada pengaruh orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, ya, dengan memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi intrinsik namanya, ya, membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Jadi tidak ada pengaruh dari orang lain. Ya, saya bekerja, saya menjalankan kewajiban seperti itu. Mungkin di aturan saya harus masuk jam 7, ya saya datang jam 7. Deadline-nya ada tugas, saya kerjakan. Tanggal 1 harus selesai setiap bulannya, seperti itu. Jadi tanpa harus dikomandoi lagi, sudah disepakati dari awal. Nah, dilaksanakan dengan baik. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Ya, kemudian untuk yang berikutnya, konsep budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini kita mungkin sudah terbiasa dengan namanya yang kesepakatan kelas. Saya juga sempat bertanya, apa itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Sama ataukah berbeda? Sempat saya tanyakan juga, ternyata keyakinan kelas lahir dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan dulu disepakati apa saja yang mau diyakini, hal-hal positif yang sifatnya abstrak, ya. Nanti dengan anak-anak di kelas itu disepakati. Nah, baru menjadi keyakinan. Jadi diyakini. Kalau hanya sepakat tidak diyakini, nanti tidak dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi atas nama keyakinan kelas itu lebih kuat daripada kesepakatan. Jadi sekolah atau kelas ini sebagai fondasi, ya, fondasinya memiliki keyakinan, ya. Ini merupakan fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang menjadi landasan dalam mengatasi konflik ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah atau di dalam kelas kita sendiri.
Sama seperti kita juga punya keyakinan sekolah yang dibuat apabila tidak menjalankan kewajiban apa nanti seperti itu ya, apa namanya solusi yang selanjutnya. Nah ini restitusi, nanti ujung-ujungnya ini nanti ke pembahasan segitiga restitusi. Nah untuk restitusi sendiri ini pemahamannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen di tahun 2004. Nah, menurut Chelsea dosen tahun 90, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti di sini ya, apabila murid atau anak-anak itu melakukan suatu kekeliruan, mereka akan mencari solusinya sendiri. Jadi peran guru itu nanti sebagai ada posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Yang pertama ini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, mungkin selama ini saya terutama saya pernah di posisi sebagai penghukum itu, ya. Setelah saya membaca modul ini, ternyata iya tidak boleh seperti itu, ya, hukuman fisik maupun verbal, karena secara fisik itu akan menyakiti, secara verbal akan menyakiti perasaan juga, seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya di posisi di guru, biasanya lembur, ayo, tolong ngajarnya lagi, dibuat lagi, sampahnya berlamburan. Biasanya seperti itu. Kalau sudah capek dengan suara yang keras, itu suara lembut, jadi anak tadi merasa bersalah ya. Oh, gara-gara aku. Nah, kayak itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, berperan sebagai kontrol teman. Nah, di sini posisi guru ini tidak menyakiti muridnya, ya, tapi tetap mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi seperti teman, ya. Posisi teman dengan murid itu sebenarnya bisa bersifat negatif ataupun positif. Terkadang siswa itu kalau kita perlakukan seperti teman, dia apa ya? Semena-mena apa ya sikapnya itu. Nah, seperti itu. Terlalu manja, jadi tidak ada jarak lagi. Nah, jadi tidak boleh juga terlalu akrab. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ini pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Di posisi pemantau ini berdasarkan peraturan, dia hanya berdasarkan peraturan pada memantau, ya kan? Sama konsekuensinya apa? Nah, seperti itu, ya. Misalkan dia begini, memantau anak yang masuk dari gerbang. Hei, sepatu kamu hari ini warnanya merah. Sini. Nah, seperti itu biasanya kan memantau melihat. Sudah. Ya, seperti apa? Kamu tahu nggak aturannya? Di sekolah kita nggak boleh pakai sepatu selain warna hitam. Biasanya dilihat ini aturannya. Kamu melanggar poin sekian. Jadi sanksinya lepas sepatunya, hari ini nggak pakai sepatu atau kamu pulang ambil sepatu lalu datang lagi ke sekolah. Seperti itu. Ya, memantau. Nah, tidak boleh juga ternyata. Nah, posisi yang kelima, posisi kontrol restitusi, kita guru, ya. Ini sebagai manajer. Apa sebagai manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu tadi kolaborasi dengan murid, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid itu agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi berkolaborasi. Misalkan si anak tidak mengerjakan tugas, gurunya sedang rapat, dititip nih tugasnya dengan guru guide atau guru kelas sebelahnya.
ada satu anak tidak mengerjakan. Di hari berikutnya setelah dilihat absennya, ternyata anak tersebut hadir. Nah, guru berkewajiban memanggil tadi tidak langsung menghakimi, tapi di sini guru berperan sebagai control manager. Ya, control manager menanyakan mengapa, ya, mengkonfirmasi kenapa tidak mengerjakan tugas, alasannya apa, ya, kenapa, keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas, dan kemudian apa yang mau diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung menghukum atau tidak menghakimi secara langsung, karena siswa itu bukan terdakwa yang harus langsung diberikan hukuman seperti itu. Ya, baik. Untuk posisi kontrol restitusi ini bisa diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol seperti itu, ya. Nah, untuk berikutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini puncaknya. Ya, untuk segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, inilah tadi segitiga restitusi. Ya, rangkaian dari konsep-konsep budaya positif. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Jadi mereka bisa menentukan. Dinamakan segitiga restitusi ada 3 sisi, ya. Sisi pertama yang di bagian alasnya itu untuk menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, guru tidak langsung menghakimi tapi menanyakan dulu mengapa melakukan hal tersebut. Ya, nanti ada contoh praktis yang saya akan tampilkan. Kemudian sisi kedua menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati, ya. Nah, misalkan keyakinan sikap baik itu seperti bertanggung jawab, disiplin, itu pantang menyerah, seperti itu, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang disampaikan oleh guru. Nah, sisi ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi guru nanti memvalidasi. Oh, berarti kamu misalkan jangan lagi ya tidak membuat tugas seperti itu. Jadi apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Jadi anak sendiri nanti yang akan menentukan solusinya. Seperti itu. Ini yang dikatakan segitiga restitusi. Nah, ini tahapannya. Ya, sama tadi seperti yang saya sampaikan. Langkah 1 itu sisi pertama menstabilkan identitas, langkah kedua validasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga menanyakan keyakinan, ya, seperti itu. Nah, berikut akan saya tampilkan. Ini contoh sederhana penerapan segitiga restitusi. Ini videonya diambil, ya, diperankan oleh anak kelas 5A. Ini kasus tentang tidak membuat tugas pada saat gurunya sedang dinas luar rapat di. Selamat siang, Afika. Kamu tahu nggak kenapa tampil ke sini? Ini contoh praktisnya dalam penerapan segitiga restitusi. Ini tahapan menstabilkan identitas. Gurunya memvalidasi tindakan yang salah. Karena dia scroll TikTok sampai jam 12 malam, jadi tidurnya kemalaman ngantuk. Keyakinan kelas yang bertanggung jawab.
bertanggung jawabmu dan boleh kembali disiapkan ya. Nah, tadi adalah kasus yang tidak terlalu berat ini, ya, hanya siswa tersebut tidak mengerjakan tugas, ya, ada tahapannya, ya, tiga tahapan. Yang 3 tahapan ini tadi sudah tercover semua, ada menstabilkan identitas. Gurunya menanyakan tadi, ya kan, kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya, muridnya sudah menyadari bahwa saya tidak membuat tugas, Bu. Ya, jadi dia menyadari apa yang dia lakukan. Nah, kemudian guru tidak langsung menghakimi, jadi memberikan penguatan, oh iya, saya juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Terus ada validasi tindakan yang salah, tapi tidak boleh seperti itu. Seperti itu, kan? Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan? Jadi si anak ditanya dulu alasannya kenapa tadi, kan? Oh iya, Bu, karena saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi saya ngantuk, katanya begitu. Nah, jadi alasannya tahu, kan? Oh, berarti anak ini ngantuk. Jadi gurunya menanyakan lagi, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ada, masih katanya. Apa? Keyakinan apa? Nah, bertanggung jawab. Nah, itu merupakan nilai budaya positif. Yaitu tanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi tahapan penyelesaian suatu permasalahan dengan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya, hukuman itu tidak boleh diberikan kalau tidak terpaksa. Nah, itu alternatif terakhir. Jadi tidak ada yang namanya hukuman. Ya, jadi semua permasalahan itu ditanya dulu, dikonfirmasi mengapa hal tersebut terjadi. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita memberikan hukuman. Mungkin secara pribadi saya kadang kalau lagi malas, kalau anaknya sudah salah, ya sudah, pelanggaran. Itu posisi saya pernah seperti itu, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian juga sebagai teman pernah, sebagai pemantau juga pernah. Nah, setelah saya pelajari, baru saya tahu berarti kita harus memiliki kontrol sebagai manajer seperti ini tadi, tidak boleh langsung mengambil satu keputusan atau memberikan hukuman kepada anak kalau dia bersalah. Nah, jadi menjadi refleksi diri saya sendiri juga seperti itu, ya. Jadi itulah Bapak Ibu intinya budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Seperti itu. Kalaupun ada yang kurang ataupun yang tidak berkenan, ya mungkin saya mohon maaf. Baik Bapak Ibu, guru hebat, ada yang mau bertanya? Oke, Bu Rika, silakan. Boleh. Ini saya mengajar di kelas 5. Kebetulan untuk di kelas 5 di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum kita. Tadi di depan mereka sudah saya lihat video mengenai sebuah kasus gitu ya. Nah, di video tersebut saya sudah melihat ibu sudah menerapkan tahapan segitiga restitusi. Salah satunya seperti memastikan identitas, kemudian validasi dan menanyakan keyakinan itu. Nah, ini saya tanyakan, Bu, apabila anak tersebut melakukan kesalahan yang sama, bagaimanakah solusi atau cara mengatasi yang dapat diberikan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Langsung saja saya tanggapi ya Bapak Ibu Guru. Apabila siswa tersebut atau murid tersebut mengulangi lagi kesalahan yang sama, iya sering sekali kita alami. Murid tersebut mengulangi lagi kesalahan yang sama, sering sekali kita alami. Ya, di kenyataan yang sebenarnya berulang lagi, dilakukan lagi yang seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan tahapan segitiga restitusi, berarti kalau dipikir tidak tuntas kan kalau dia masih mengulangi. Nah, seperti itu pemikiran kita.
Kalau pendapat saya, kita cobakan lagi. Karena seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sudah menggunakan ya dalam penyelesaian masalah dengan tahapan segitiga restitusi, anak-anak itu kan bukannya dia makhluk hidup, berpikir, bergerak, nggak bisa instan kita mengubahnya langsung ya kan? Masih ada perasaan tersisa terkadang, apalagi dia punya konflik dengan temennya sama-sama. Kenapa? Saya belum puas, di luar lanjut lagi kan? Jadi seperti itu yang kita temui. Kita cobakan lagi tahapan segitiga restitusinya dengan tahapan yang lebih banyak. Jadi tahapan segitiga restitusi ini ada beberapa item pertanyaan ya nanti. Kalau permasalahannya seperti yang saya tampilkan tadi itu tidak terlalu berat, jadi tidak terlalu banyak yang dipertanyakan. Nah, kalau masih dilakukan lagi, kita cobakan lagi ya, karena wajar ya, sesuatu yang kita lakukan dengan anak-anak itu tidak bisa instan langsung berubah. Hari ini kita panggil anaknya, kita kasih pengertian, kita lakukan yang tahapan segitiga restitusi, nggak langsung berubah ya, mungkin dia akan kembali lagi seperti itu, karena itu tadi kodratnya ya, kodrat alam yang dimilikinya tadi, karakternya mungkin. Nah, kita cobakan lagi, ibaratkan naik tangga kan step by step. Mungkin ada anak tangganya yang sudah goyang, mungkin kaki kita terpeleset, nah seperti itu, ada pakunya yang lepas, jadi kita perbaiki lagi. Tangga yang goyang tadi kita paku lebih kuat lagi. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu tahapannya. Itu menurut pendapat saya. Ya, jadi jangan bosan, kita cobakan lagi. Ya, tidak mungkin tidak berhasil kalau sudah berkali-kali. Contohnya, saya juga mengalami yang seperti ini di kelas. Masalah rambut, ya, rambut dengan sepatu. Nah, itu selalu terjadi. Tidak hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Akhirnya, ya, dengan pendekatan, si rambut tadi akhirnya rapi. Ya, walaupun memakan waktu yang cukup lama. Ini sederhana permasalahannya, hanya sekadar rambut dan sepatu. Ya, tapi akhirnya anak tersebut bisa ya memahami apa yang diyakininya tadi. Saya tanya juga, ya, keyakinan apa? Ya, berarti dia nggak disiplin, tidak rapi. Nah, gimana solusinya? Sudah Bu, nanti dipotong pada saat hari Minggu. Nanti akan saya rapikan seperti itu. Jadi kita jangan bosan untuk tetap melakukan atau membudayakan nilai positif seperti itu. Itu saja jawabannya ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi, silakan Bu Ima. Oh, bertanya, silakan. Iya, apa Bu Ima? Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya untuk bertanya. Tadi sudah Ibu Novi paparkan semua. Berapa tadi ada 6? 7 konsep. Ada 7 konsep. Saya dengar Ibu Novi tadi memaparkan satu persatu. Oke. Untuk berarti ditransfer ke kami ya Bu Novi? Iya, di SD 2. Di sharing, ya sharing. Terus kita laksanakan untuk di kelas. Ya, pokoknya silakan mau dipraktekkan di kelas seperti itu. Ya. Terima kasih. Dan saya ingin tanyakan karena sudah mungkin semua guru-guru sudah mendengar apa yang sudah dipaparkan oleh guru tadi. Jadi ingin saya tanyakan seperti kita harus bergandeng tangan dengan siswa, ya kan? Kita bergandeng tangan, atau kita harus melurus kepalanya, kita harus senyum dengan mereka. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apakah bisa untuk di SD kita 2 tahun berapa ini mengingat kasus-kasus yang sudah terjadi? Justru kita malah senyum, terlalu berbaik hati dengan mereka. PR dan buat kita selalu buat lagi di rumah, malah dia malah lebih kata melawan kata-kata kasar ya, kata itu. Apa kata-kata halusnya? Apa tidak mengikuti perintah kita? Nah, bagaimana solusinya? Yang saya tanyakan mungkin di SD 2 kalau itu memang harus diterapkan. Kita tidak harus berkata kasar, kita harus merangkul, kita harus menggandeng. Nah, sedangkan untuk di kelas SD 22 ini saya rasa belum bisa kita terapkan seperti itu.
kita sudah bersuara keras di depan kelas, di lapangan, di setiap kali upacara sudah kita beritahu, masih yang pakai sepatu dengan masih di lapangan. Tidak pakai nasi, tidak pakai kopi, banyak. Karena sedang kemarin dari yang sebelum belum tidak boleh upacara, kita masih upacara juga, itu banyak lebih 20 siswa yang tidak pakai kopi, nasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya untuk SD 22 tahun ke atas? Apakah bisa diterapkan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ima, sangat menarik sekali pertanyaannya. Di sini ya, langsung saja saya tanggapi. Di sini saya menyampaikan ya secara teoritis apa yang sudah saya dapat ya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi inilah yang saya dapat saya sampaikan. Artinya secara teorinya seperti ini. Kalau hal yang ditemui Bu Ima sama, kami juga seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan, sepatu, rambut, apalagi sendal, itu ya selalu terjadi. Jadi ya itu tadi. Kalau untuk solusi mungkin nanti itu lebih luas, nanti ke keyakinan sekolah gitu ya. Kalau untuk solusinya, kalau kita lingkup kecilnya itu adalah keyakinan kelas kita. Jadi kita yang mengendalikan wali kelasnya, ya. Jadi kita bisa mengontrol murid kita di kelas, ya. Seperti apa permasalahan yang dilakukan. Mungkin nanti kalau untuk bersuara keras masih saja seperti itu, cuma kita pakai suara jangan keras kayak itu. Saya juga sama. Sepatu dipakai di kelas rambut sudah diperingatkan seminggu sampai mungkin keriting urat leher. Iya benar. Saya sebagai pelaku jadi penghukum kan. Terus membuat rasa malu. Sudah saya panggil, saya tegakkan depan kelas. Foto. Tak dikirim tidak di kelas. Malu kan? Cuma tidak ngepek seperti itu. Itu kesel memang. Perlu sakit, berteriak-teriak, tegang kan? Akhirnya emosi, sakit kepala. Nah, saya ubah lagi, pelan suaranya. Ayo tolonglah, itu kan di sekolah, bukan di UPAM. Masih juga cak itu. Jadi jangan ini. Sudah, solusi terakhir saya diam. Istighfar, saya diamkan. Kamu ke sekolah tuh mau belum? Jawab. Sepatu ini dipakai apa tidak di kelas? Kamu nak jalan-jalan, nak ke hutan, atau nak sekolah? Terkadang tuh tidak sesuai penampilanmu untuk sekolah. Tas tadi yang pakai tali kecil, ditenteng, nggak tahu tas apa itu. Isinya buku cikok, pena dan kate, tas. Dalam tas itu sepatu isinya. Nah, capek kan? Berulang-ulang. Ini bulan Oktober 7, 8, 9. Adaptasi saya itu 3 bulan dengan anak-anak itu. Kalau kelasnya baru kan, adaptasi mempelajari lagi. Akhirnya sudah mulai di bulan keempat ini sudah mulai berubah. Yaitu tadi posisi saya sebagai penghukum sudah, sebagai itu tadi, yang kedua tadi pembuat rasa malu sudah. Saya keluarkan kalau tidak buat tugas, saya suruh di pondok itu. Selalu berulang tiap minggu, apalagi PR matematika. Tiap minggu, dia senang di luar. Oh berarti senang dia di luar, nah tidak efektif kan? Yang ketiga, mantau baik, sudah saya diamkan. Tapi sudah lemah. Sudah akhirnya pas baca sudah. Efek juga. Iya efek dia. Kalau kita panggil, berarti dia tidak galak dipermalukan. Anak itu panggil. Saya baru mencoba 2 orang sudah ini siap. Untuk solusi lebih luas mungkin nanti ke kesepakatan sekolah, karena kita punya manajerialnya, ada kepala sekolah, nanti apa yang harus disepakati karena lingkupnya lebih luas. Kalau kita di kelas mengontrol kelas kita masing-masing dengan individunya yang sedikit kan, mungkin tidak semua bermasalah kalau di kelas seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, Bu Ima. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan, saya tutup ya. Semoga pemaparan hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ya, bisa diambil manfaatnya. Saya ulangi sekali lagi, bukan berarti di sini saya menggurui, saya hanya
membagikan praktik baik apa yang saya dapat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas perhatiannya dan waktunya. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya juga ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Erinawati, Kepala Sekolah SD Negeri 22 Tangan Kelapa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nopi Apriani karena sudah memberikan paparan hari ini tentang disiplin positif materi di PNM. Dengan adanya pemberian materi di PNM tentang disiplin positif kepada guru-guru SD Negeri 22 Tangan Kelapa hari ini, tentunya nanti harapan saya guru-guru yang lain dapat membuka pikiran bahwa pelaksanaan kegiatan di pembelajaran terutama untuk meningkatkan disiplin siswa-siswi di kelas, di sekolah, itu tentunya kita harus mengikuti pengetahuan yang ada di PNM ini. Dan dengan adanya pemberian materi tadi dari Bu Nopi sudah membukakan pikiran para guru kami, semoga nanti dapat dicontoh bahwa disiplin positif harus diterapkan di sekolah, terutama di kelas dalam pembelajaran. Mudah-mudahan nanti ke depan sekolah kami, terutama khususnya guru-guru kami, dapat menerapkan disiplin positif dengan melaksanakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, seperti yang sudah dipaparkan tadi, dan mudah-mudahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Insya Allah ke depan sekolah juga akan mulai menerapkan kesepakatan sekolah berupa tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah, dan insya Allah juga nanti dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk peningkatan pembelajaran di SD Negeri 22 Tangan Kelapa. Harapan kami tetap semangat terus Bu Nopi untuk memberikan materi-materi yang lain kepada guru-guru, dan agar guru-guru yang lain juga dapat menjadi guru penggerak seperti Bu Nopi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.